A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji, yang pada hari ini susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah tilawah bersama. Pada kali ini adalah ayat 23 sampai dengan ayat 30 dari surat Al-A'raf, surat ke-7. Kemudian yang keempat adalah tadabur Al-Quran dari surat yang dibaca tadi. Kemudian disempurnakan oleh doa dan penutup. Untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca umul kitab. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu, menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini, dengan dipandu oleh ustazah kita, yaitu Ustazah Nuraini, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah Nuraini. Waalaikumsalam Bunda Tati. Alhamdulillah. Tafadholi Ustazah. Baik, terima kasih Bunda Tati, Bunda Kina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sama-sama membaca doa zikir petangnya. Sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah dulu buat guru kita, Bapak Ustadz Nasiruddin. Semoga Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya. Dan buat kita semuanya jamaah Yasfa, semoga istiqomah dalam baratulabul ilmi. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكة وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء وملائكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا
Subhanallahi wa bihamdih. 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 Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bunda Tati, Bunda Kinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nur Aini yang telah memandu kita semua dengan zikir petang di hari yang penuh berkah ini. Syukron, Ustazah. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi,
yaitu dari surat Al-A'raf ayat 23 sampai dengan 30. Untuk itu dipersilahkan kepada jamaah semua untuk membuka mushafnya. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustazah Rini Suwardi. Assalamualaikum Ustazah Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tati. Tafadholi Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Nasiruddin Khalid beserta Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dhalalah. Innahum ittakhudus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Ustazah Rini Suwardi. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah acara yang ditunggu. Dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca bersama-sama tadi. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Bunda Tati. Bapak Ibu yang muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ala ma an'amana min ni'matil iman. Wa nashkuruhu ala ma waffaqana lil Islam. Wa nuthnihi ala ma anqadana min adh-dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi uhiya ilaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulina al-azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sadat wa sayyidat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian virtual Yashfa mengaji dan mengkaji yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita di petang hari ini, di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang mulia. Insya Allah kehadiran kita bersama mendapatkan ridha Allah SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin yasluna fil Qur'an yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna hadis ini Bapak Ibu muliakan? Hadis ini bermakna siapa saja orang yang berkumpul di satu majlis, termasuk majlis insya Allah majlis virtual kita ini, di mana di dalamnya berzikir. Tadi Ustazah Nuraini telah memimpin kita bacakan zikir-zikir petang kita. Yatsluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Tadi Ustazah Rini Suwardi juga membacakan untuk kita surah Al-A'raf dari ayat 23 sampai 30. Maka saya kira majlis kita insya Allah adalah majlis yang seperti digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ghasyiyatuhumur rahmah, hafatsumul malaikah, malaikat mendoakan kebaikan untuk kita semuanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut nama orang-orang yang ada dalam majlis itu di sekitar Allah Subhanahu Wa Taala, yakni para malaikatnya. Alangkah beruntungnya ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang kami muliakan, kita yang dengan kesadaran diri, dengan ingin bertalabul ilmi, hadir dalam majlis-majlis seperti ini, baik yang ada diadakan oleh Yashfa maupun majlis-majlis yang ada di sekitar bapak yang muliakan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah cara, jalan, wasilah, media kita untuk memperoleh ridha Allah, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya guna bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz bin Jabal
mengajak para sahabat yang lainnya, ta'alau najlis nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Apa kata sahabat Mu'adz bin Jabal? Kemari, duduk sebentar, kita beriman sejenak kepada Allah SWT. Ajakan daripada sahabat Mu'adz bin Jabal kepada sahabat-sahabat yang lain tidak menunjukkan bahwa sahabat-sahabat yang lain itu imannya kecil, imannya rendah. Tidak demikian. Tetapi sesungguhnya iman kita itu perlu selalu dijaga, bahkan selalu ditingkatkan, selalu dikuatkan. Bukankah Imam Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah menyebutkan al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Jadi fluktuatif iman kita ini. Maka majlis-majlis seperti ini mudah-mudahan dapat memaintenance, menjaga, memelihara, menstabilkan, bahkan kalau bisa menaikkan terus saat demi saat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muliakan, hari ini sebagaimana disampaikan tadi oleh Bunda Tati dan di-share flyer-flyernya oleh Bunda Kinan di dalam grup-grup kita, bahwa hari ini kita akan membahas surah Al-A'raf ayat 23 sampai dengan ayat 30. Mohon berkenan Bunda Kinan menyajikan kembali tadi lembaran yang dibacakan oleh Bunda Rini, ayat-ayat yang tadi dibacakan. Ayat-ayat 23 sampai 30 sesungguhnya masih kelanjutan daripada ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas. Masih berbicara tentang interaksi antara Adam alaihissalam beserta istrinya Sayyidatuna Hawa dan iblis, dan nasihat-nasihat Allah kepada Adam alaihissalam dan sesungguhnya juga kepada kita. Karena bukankah Adam alaihissalam adalah, kalau kita telusuri, adalah kita sebut sebagai nenek moyang kita. Dan apa yang dirasakan oleh Adam alaihissalam dari gangguan iblis laknatullah alaihi, maka sesungguhnya manusia pun akan mendapatkannya. Karena iblis telah berjanji, bahkan bermohon kepada Allah SWT agar kiranya iblis dan anak keturunannya anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah usiaku sampai dengan hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin. Maka Allah SWT memenuhi permohonan iblis tadi dengan kalimat, engkau sesungguhnya termasuk daripada yang ditangguhkan ajalnya, yang ditangguhkan kematiannya sampai dengan kiamat nanti. Maka di ayat-ayat sebelum yang ini, sebelum 23 ini, sedikit ada flashback pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kegigihan setan, bagaimana kegigihan iblis mengganggu Adam alaihissalam dan Sayyidatul Hawa. Memberikan janji-janji manis, memberikan angan-angan yang melambungkan keduanya sehingga keduanya terjerumus dalam gangguan, dalam godaan iblis. Padahal Allah SWT mengatakan fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu yang kalau kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Fakulu minha, makan kalian berdua, hai makan kalian, hai Adam dan Hawa, apa saja yang ada di dalam surga itu dengan nikmat, dengan senang, sepuas-puasnya. Cuma satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tapi apa yang terjadi? Justru Adam alaihissalam dan Hawa yang diganggu oleh iblis ternyata tidak mampu menahan keinginan syahwatnya untuk, bahkan bukan hanya untuk mendekati pohon, tetapi juga memakannya. Fabadat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan min waraqil jannah. Begitu ayat yang sebelumnya kita baca. Maka tatkala Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah itu, wa tafiqa yakhsifani, tafiqa itu
Dalam bahasa Arab itu af'alus syuru'. Artinya semenjak dia memakan, maka mulailah berguguranlah pakaian yang menutupi keduanya. Fabadat sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani min warqil jannah, maka dia kemudian mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutup aurat keduanya itu. Kalau kita sekarang makan buah yang haram, maka tidak akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Adam alaihissalam dan Sayyidatuna Hawa. Tidak akan terlepas, tidak akan tergurai daripada pakaian, baju yang kita pakai, gamis yang kita kenakan, dan seterusnya. Tetapi yang sesungguhnya sedang terbuka, sedang terurai adalah kehormatan dan kemuliaan kita, keimanan kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yasriq mu'min wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin itu dia mencuri ketika dia mencuri. Artinya apa? Artinya ketika dia mencuri, maka keimanannya sedang diangkat oleh Allah SWT. Ketika seorang sedang bermaksiat, apalagi perbuatan dosa besar, maka saat yang bersamaan imannya sedang ditangguhkan oleh Allah SWT. Hadirin jamaah yang kami muliakan, berbagai cara dilakukan oleh iblis untuk mempengaruhi Adam. Bahkan mengiming-imingnya dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak menghendaki engkau kekal di sini. Bahkan iblis bersumpah waqasamahuma, lalu kemudian mengatakan kami adalah laminan nasihin, termasuk orang yang termasuk disebut yang minan nasihin, yang menasihatimu, yang baik dalam menasihatimu. Itulah cara-cara upaya-upaya dari mulai yang keras sampai yang lembut yang dilakukan oleh iblis terhadap Adam alaihissalam. Dan akhirnya tergoda Adam alaihissalam. Gitu. Akhirnya kemudian keduanya terusir. Bahkan semuanya, iblis pun terusir dari surga. Akhirnya menyadari kekeliruan itu, maka kita mulai dari ayat 23 nih. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Di dalam surat Al-Baqarah ini masih pada kisah yang sama. Fatalaqa Adam min rabbih fataba alaih. Ketika Adam alaihissalam itu menyadari kekeliruannya, maka lalu Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam kalimat-kalimat yang kalimat itu berisi adalah permohonan taubat. Apa kalimatnya? Surat Al-Baqarah menjelaskan Adam alaihissalam mendapatkan kalimat-kalimat dari Allah. Isi kalimatnya inilah di dalam surat Al-A'raf. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami. Zalamna anfusana, sungguh kami adalah orang-orang yang menzalimi diri kami. Sadar menzalimi, sadar bahwa kami telah berbuat dosa. Setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, meski kelihatannya objek dan korbannya adalah orang lain, hakikatnya apa yang kita lakukan itu merugikan diri kita sendiri selain orang lain. Maka perumpamaan yang pas dalam hal ini adalah hati seorang itu bagaikan kaca yang jernih, yang bersih. Ketika kaca itu bersih, bersih, kinclong, maka sinar matahari yang terang itu akan tembus ke dalam ruangan itu tanpa ada tedeng aling-aling. Sinar matahari itu adalah hidayah. Begitu. Kaca itu adalah hati kita. Ruang itu adalah diri dan iman kita di dalamnya. Ketika kaca itu kemudian dikenai atau ditimpa debu titik demi titik terus menerus. Debu itu gambaran daripada dosa. Bertambah banyak dosa itu, bukankah kalau debunya bertambah tebal, maka akan mengganggu masuknya sinar. Jika terlalu tebal menjadi gelap, maka sinar itu tidak masuk ke dalam ruang. Artinya apa?
Hidayah Allah sesungguhnya terbuka bagi siapa saja. Hidayah Allah tidak tertutup kepada manusia siapapun. Tapi sesungguhnya yang menutup adalah manusia itu sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan dosa yang dilakukan. Sehingga gelap terasa. Padahal sinaran Allah, padahal sinar hidayah Allah itu sesungguhnya masuk. Sesungguhnya mencapai sudut-sudut, tidak terhalang kecuali ia memang manusia itu sendiri sengaja menghalanginya. Tapi muliakan. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna, maka jika engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami ya Allah yang telah berbuat dosa ini, lanakunanna minal khasirin, sungguhlah kami termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu perhatikan pada kata lanakunanna itu fi'lun mudhari', tetapi fi'il mudhari' ini di dalamnya ada dua kata tambahan di awal dan di akhirnya. Di awalnya menggunakan lamut taukid dan di akhirnya menggunakan nun taukid. Artinya apa? Ada dua kata penegasan di situ. Maka bolehlah ketika satu fi'il mudhari' seperti ini, di dalamnya memiliki dua kata penegasan, bisa bermakna kami sungguh-sungguh atau benar-benar, ya, bahkan ke semua kalimat itu lanakunanna dapat dipahami sebagai satu kepastian. Jika engkau tidak ampuni kami dan tidak engkau sayangi kami ya Allah, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Bapak Ibu muliakan, Allah sendiri telah memproklamirkan dirinya Ghaffar, bahwa Allah itu maha pengampun, terus mengampuni. Hari ini seseorang berdosa dan minta ampun, Allah ampuni. Kapan besok lagi dia keliru dan khilaf bermohon ampun lagi, Allah ampuni. Nanti lusa dia berdosa lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni. Maka Allah menyebut dalam dirinya apa? Innallaha la yaghfir ayyushrak wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah ampuni dosa-dosa yang lainnya. Bahkan di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, laukana, seandainya saja dosa daripada zunuba ibn Adam, dosanya anak Adam itu, anak-anak sama sampai dengan langit tingginya, lalu dia datang kepadaku mohon ampun, maka Allah katakan pasti aku ampuni. Begitulah Allah Maha Ghaffar. Maka tidak ada yang harusnya, tidak boleh ada rasa bosan beristighfar, bermohon kepada Allah. Jangan tunggu bahwa kita berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf, lalu beristighfar kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika seorang bersalah, mohon ampun, maka Allah ampuni. Ketika seorang tidak merasa bahwa dirinya bersalah, berbuat khilaf barangkali dalam kesadarannya, maka istighfar itu akan menambah keberkahan dan rahmat Allah kepadanya. Meski Adam alaihissalam bersama Hawa telah bermohon ampun kepada Allah, tidak lantas hilang hukuman kepadanya. Dan ini pun bisa jadi menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mohon maaf kepada manusia, gitu, mohon maaf kepada manusia, maka iringi dengan perbuatan baik, jangan cukup minta maaf. Kalau bisa seperti itu. Maka lihat ayat selanjutnya. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Kalian semua turun dari surgaku ini, dan satu dengan yang lain kalian akan menjadi musuh. Siapa yang maksud? Ya, karena ba'dukum li ba'din adu, bisa yang dimaksud adalah iblis dengan setan, karena banyak ayat-ayat yang menyatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, karena setan menjadi musuhmu yang nyata. Tapi bisa juga ya setan dengan manusia atau antar manusia itu sendiri. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, dan tinggal kalian, tempat tinggal kalian, tempat hidup kalian itu adalah di muka bumi ini,
dan kalian akan diberi kenikmatan, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Ilahin, tetapi kebahagiaan kalian di dunia itu, meski kalian merasa lama waktu yang diberikan, sekian panjang usia telah dianugerahkan Allah, sekian puluh tahun, tapi tetap saja itu hin. Apa itu hin? Hin itu waktu yang sebentar dalam pandangan Allah, dibanding nanti di surga nanti yang panjang, yang lama sekali. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah mengatakan fiha, di bumi itu kalian akan hidup, di dalamnya kalian akan mati, dan daripadanya kalian akan dikembalikan. Sebagaimana dalam ayat lain, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dalam Al-Quran. Dari tanah kalian diciptakan dan kepada tanah kalian akan dikembalikan atau dikuburkan. Dan nanti kalian juga akan dibangkitkan dari tanah itu lagi. Jadi memang meski dari awal ada background historisnya itu antara iblis dan Adam itu kemudian terjadi ya itu pendurhakaan kepada Allah sehingga kemudian diturunkan dan diusir dari surga, tapi memang hakikatnya Allah menghadirkan bumi untuk manusia. Gitu. Dari sisi lainnya bahwa memang bumi ini untuk manusia. Wasilahnya Adam diusir dari surga. Nah, pada ayat selanjutnya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hai anak Adam, bani, Bapak Ibu yang kebanyakan kata bani itu aslinya banin. Zaman dari bin. Bin itu anak. Kalau banin atau banun berarti anak-anak. Karena bani akan diidhafatkan kepada Adam, maka nunnya dihilangkan. Maka dibaca, ya bani Adam. Begitu ya. Ya bani Adam. Hai anak cucu Adam. Qad anzalna alaikum. Telah kami turunkan untukmu libasan, pakaian. Yuwari yang menutupi sawatikum. Sawatikum, sawah itu aurat. Warisha, dan telah diturunkan juga apa itu? Rish. Rish itu maknanya banyak ya. Di antaranya adalah bulu-bulu. Ada yang mengatakan kapas. Itu. Pada hakikatnya maksudnya kapas itu Allah tumbuhkan pohon dari padanya kapas, kapasnya diuntal lalu menjadi kain dan seterusnya. Walibasut taqwa dzalika khair, meskipun kau akan berlomba-lomba untuk menggunakan pakaian seindah apapun, semahal apapun, tapi ingatlah kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair, tetapi pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Jadi apa pakaian ketakwaan? Artinya diri kita yang terjaga dari kerendahan, dari perbuatan buruk, dari perbuatan zalim. Sesungguhnya itulah yang indah. Sesungguhnya itulah yang patut untuk manusia laksanakan. Apalah artinya pakaian yang membungkus itu indah, tetapi jika dalam hati yang isinya takwa, yang bersemayam takwa itu adalah buruk. Tapi yang terbaik adalah kalau hatinya baik, pakaiannya pun baik. Nah, tentu dua-duanya adalah yang terbaik. Tapi jika ada orang yang hanya memperhatikan sisi luarnya saja, sisi esoterisnya saja, sisi yang tampak saja, tetapi yang ada dalam hatinya dia tidak perhatikan, maka Allah mengingatkan yang ada dalam hati itu di mata Allah jauh lebih penting, lebih bermakna, diperhatikan oleh Allah daripada yang luarnya. Dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Itulah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian mengambil pelajaran. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Wahai anak Adam, kalau dulu ayah nenek moyang kalian itu telah digelincirkan, telah diganggu oleh syaitan, maka kalian jangan seperti itu kira-kira. Jangan terkena fitnah mereka.
Kama akhrajaka abwaikum, sebagaimana coba ingat kembali dahulu Adam dan Hawa telah dibuat keluar oleh gangguan iblis dari surga. Yanzighu anhuma libasahuma, yang kemudian gara-gara gangguan dan godaan itu maka pakainya menjadi terlepas. Ya. Dan zi'anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Ini gambaran setan yang hakiki, Bapak Ibu muliakan. Ini dalam Al-Qur'an di ayat ini. Apa itu? Setan, iblis itu jelas melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat setan dan iblis. Jadi kalau dia melihat setan dan iblis itu patut diduga salah atau keliru. Setan dan iblis nggak bisa dilihat, paling tidak pada wujud yang hakikinya. Jadi kalau ada orang bisa melihat setan, nah itu patut diduga nih, bisa jadi itu dusta. Karena di sini ayatnya tuh, innahu, sesungguhnya iblis, setan itu yarakum, itu bisa melihat kalian. Wa qabilhu, dan juga kawan-kawannya itu. Min haitsu la tarawnahu, sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka. Iblis itu nggak bisa dilihat. Kecuali yang Allah ingin takdirkan bisa dilihat, itu pun bukan dalam bentuk dan wujud aslinya. Tuh gitu. Ya. Jadi kita harus mantap tuh. Ya, setan itu ada, iblis tuh ada di sekitar kita, banyak berjibun, tapi nggak kelihatan. Jin itu banyak, tapi tidak tampak. Kalau tampak namanya bukan jin, karena jin itu artinya tertutup dari pandangan. Dan setan itu gak bagian daripada jin. Maksudnya apa? Tipe jin, jenis jin. Iblis itu jenis jin. Apa jin? Tertutup dari pandangan. Nggak tampak. Meski ada efeknya. Itu ya. Tapi tidak wujud. Tidak dapat dilihat maksudnya. Dia berwujud tapi tidak tampak. Dia bisa dilihat. Kalau bisa dilihat dalam wujud yang lainnya. Yang menjadi hakiki nggak bisa dilihat. Inna ja'alna syayatin awliya alilladina la yu'minun. Dan sudah dijelaskan bahwa setan itu musuh manusia. Kok masih banyak manusia-manusia yang menjadikan setan sebagai penolong, sebagai pelindung. Ya. Tapi disebut di sini lilladina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka kita orang yang beriman jangan jadikan setan itu menjadi pelindung kita, penolong kita. Nah, ini sikap orang yang mukmin mestinya seperti ini pada ayat selanjutnya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini ada dua sifat bertentangan di sini. Ada orang-orang yang kalau diingatkan di dalam kesesatan dia nggak mau terima. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan suatu perbuatan keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Mereka katakan ya dari dulu juga begini sih. Bapak-bapak kami begini nih, padahal itu sesat. Wallahu amarona biha, dan mereka mengatakan oh ini diperintahkan oleh Allah. Nah, itu kekeliruannya. Maka ini selanjutnya, itu nggak benar kalimat itu, kira-kira gitu ya. Ini yang benar nih. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan hai Nabi, Allah tidak mungkin menyuruh orang berbuat kekejian. Ataquluna Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian akan mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak Allah katakan dan kalian tidak ketahui? Nah itu tuh. Jadi jangan mudah-mudah mengatakan ini perintah Allah. Bahkan berdusta atas Nabi saja diancam dengan api di tempat yang terendah di api neraka. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia nanti kelak nanti akan menempati keraknya neraka. A'udzubillah min dzalik. Tapi selanjutnya Nabi diperintah oleh Allah, qul hai Nabi katakan. Ya, apa? Amara rabbi bil qis. Yang diperintah oleh Allah itu justru adalah keadilan, kebaikan, ya, untuk sesama. Wa aqim wujuhakum inda kulli masjid wad'uhu mukhlishan lahuddin. Lakukanlah, laksanakan, dirikanlah salat ya, di masjid.
Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Serulah Allah, mintalah kepada Allah dengan ikhlas. Berserah diri kepadanya sebagaimana diperintahkan di dalam agama. Kama badakum ta'udun, dan sebagaimana Dia yang telah mendahulukan kamu, telah menciptakan kamu, kamu pun akan kembali kepadanya. Yang terakhir, fariqan hada. Memang tidak mungkin semua manusia di dunia ini beriman semua kepada Allah. Banyak ayat yang lain mengatakan, sekiranya Allah mengingini, maka semua Allah jadikan umat yang satu. Tapi nggak demikian. Allah ciptakan akal, pikiran, hati, panca indera. Allah kirimkan Rasul. Selanjutnya silakan kalian analisa, kalian fahami, silakan terima. Maka yang menerima ajakan, ajaran Nabi, para Rasul, maka dia akan selamat, mendapat kenikmatan. Tapi siapa yang mendurhakai, siapa yang membangkang, siapa yang enggan, maka mereka akan mendapatkan balasan yang buruk tentu saja. Fariqan hada. Ada sebagian orang, sebagian kelompok yang diberi petunjuk oleh Allah karena keinginannya, karena kemauannya, karena kehendaknya, karena usahanya. Wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Tapi sebagian kelompok yang lain karena keinginannya pula pengen selalu sesat, ya sudah Allah mengikutinya saja. Jadi ada etika kita di dalam berhusnudzan kepada Allah itu, hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu karena kelemahan manusia, karena kemauan diri manusia gitu. Itu dia. Meskipun di sini di sini disebutkan bahwa memang mereka tersesat gitu, hakikatnya Allah mengamini, dalam tanda kutip Allah mengamini keinginan mereka ingin sesat. Tapi kalau mereka berusaha untuk mendapatkan hidayah, ya Allah kasih. Memang hidayah ada yang Allah kasih karena usaha manusia itu, dan ada hidayah yang memang benar-benar Allah sendiri mengingininya. Tapi kan kita tidak tahu siapa yang Allah ingini, seandainya pun tanpa usaha. Kan nggak tahu. Karena tidak tahu, maka setiap kita harus berusaha meraih hidayah itu. Dengan cara apa meraih hidayah? Dengan menaati perintah-perintahnya. Nah, siapa orang yang tersesat tadi? Innahu muttakhadhus syayatin awliya min dunillah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan setan, ya, dan kelompoknya, atau orang-orang yang menjadikan, ya, golongan lain yang karakternya seperti setan. Apa karakter setan itu? Karakternya nggak senang lihat orang lain damai, nggak senang orang lain itu hidup rukun, nggak senang orang lain itu bahagia, pengennya orang lain itu sengsara, pengennya orang lain itu sesat. Nah, itu setan. Dan setan ada yang seperti jin tidak tampak, tapi ada setan yang tampak. Itulah surat An-Nas, minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang mengganggu manusia baik dari golongan jin. Jin itu siapa? Ya setan. Jin yang mengganggu manusia, yang menyesatkan manusia, namanya setan. Gitu. Pongkolnya, punggawanya, pimpinannya namanya iblis. Tapi ada orang yang mengganggu, ada makhluk yang mengganggu, menyesatkan dari jenis yang tampak di sekitar kita, kawan kita, tetangga kita, kolega kita, dan itu setan tetapi dalam bentuk wujud manusia. Itulah alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati, dari golongan jin, wanas, dan juga dari golongan yang rupanya manusia. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan orang-orang yang disesatkan oleh setan ini, orang yang telah disesatkan oleh iblis ini, sayangnya mereka menduga, mereka mengira bahwa perbuatan mereka itu baik-baik aja, bahwa mereka itu orang yang mendapatkan hidayah, annahum muhtadun, mereka mendapat hidayah, padahal mereka jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah marhamna bil Quran. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita gali, kita pahami bersama-sama, mudah-mudahan menguatkan kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita. Itu pesan-pesan yang disampaikan Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quran ini sesungguhnya menjadi wasilah hidayah bagi kita semuanya. Demikian yang baik datangnya dari Allah, yang keliru, yang khilaf karena kelemahan diri pribadi. Sini wajah taqwallah. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk ilmunya, Ustadz. Apakah dibuka sesi tanya jawab kali ini, Ustadz? Boleh, masih ada beberapa saat saya kira, Bunda. Monggo. Iya. Baik, bagi Bapak Ibu yang barangkali ingin lebih dijelaskan lagi tentang ayat-ayat yang tadi ditadaburi oleh Ustadz, silakan. Silakan di-on-kan mikrofonnya yang mau bertanya. Oh iya, Oh iya. mikrofonnya silakan di on-kan, dihidupkan. Bagi yang ingin menambah wawasan lagi, dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Barangkali sudah cukup jelas, Ustadz. Alhamdulillah sudah cukup insyaallah. Alhamdulillah sudah diterima semuanya. Bukannya udah jelas Bunda, bingung nanyanya seperti apa, tapi Masya Allah. tapi bingung Ustadz belum nanti. Nanti aja Bingung kalau ya. udah bingung ya, Masya Allah ya. Pelajari lagi ya. Baik, kalau Baik. Ustadz, dan sebelum menyempurnakan majelis ini dengan doa, barangkali ada update kegiatan Yasfa Mata Hati yang dapat disampaikan oleh Ustadz kepada kami, Ustadz. Silakan. Baik, makasih Bu. Benar, tadi tidak banyak yang ingin sampaikan. Pertama, mengingatkan kembali bahwa di pekan keempat insya Allah ya, di tanggal 25 Agustus, kita akan adakan khatmil Quran insya Allah ya. Dan semoga saja di antara jamaah yang khatmil Quran berangsur-angsur sudah mulai mengkhatamkan individu ya insya Allah. Iya. Tapi belum, tidak masalah, seperti yang sudah diatur di kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Dan insya Allah di pekan yang ketiga, insya Allah nanti kami sedang mengupayakan untuk kegiatan seperti sedia kala. Di pekan pertama dan pekan ketiga kita akan mendapatkan pencerahan, wawasan, keilmuan dari para guru kita insya Allah dalam kajian dwi pekanan atau 2 pekan ya, kajian 2 pekanan ya insya Allah di Ahad, 1 malam Ahad seperti itu. Kami juga berterima kasih nanti insya Allah di pas pertemuan khatmil Quran kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyampaikan infaknya untuk Yashfa. Kami berdoa semoga Allah SWT membalas berlipat ganda dan memberikan keberkahan baik pada beliau, keluarga, pada harta yang disisakan. Semoga Allah menjadikannya jariah sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi sementara. Udah tadi. Makasih. Ya. Baik, Ustadz dapat menyempurnakan pertemuan kita ini dengan doa petang. Baik, terima kasih Udah tadi. Sebelum berdoa, ada baiknya kita terlebih dahulu membacakan Fatihah untuk saudara kita, orang tua kita wabil khusus, baik orang tua kita yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita atau menjauh di sana, hidup terpisah dari kita. Semoga Allah yang wafat di antara mereka, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang masih Allah berikan usia, Allah panjangkan usianya dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Dan kelak mudah-mudahan Allah hadirkan keindahan akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita pun mendoakan saudara kita yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan berupa penyakit. Segera banyak di antara kawan-kawan kita, saudara kita yang masih Allah uji dengan berbagai penyakit. Baik dirinya, anggota jamaah kita, jamaah khatmil Quran, tadabbur Quran, Yashfa, maupun keluarganya. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, ketabahan dalam menjalani segala ujian dan cobaan. Siapapun dan dimanapun dia berada, semoga Allah berikan yang terbaik untuk mereka, kesembuhan yang terbaik untuk mereka, dan ketambahan bagi keluarganya. Dan juga yang terakhir kepada para donatur yang telah menyampaikan dan memberikan isikan sebagian hartanya, semoga Allah SWT membalasnya dan berlipat ganda. Itilkan niyah wa ala kullatin salih wa haladatina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد. وبارك الله ربنا وتعالى جدك يا رحمن يا رحيم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu segala ridhamu untuk kami ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah atas segala amarah dan murkamu untuk kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairin kama sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kebaikan sebagaimana yang telah dimintakan dimohonkan oleh Nabi-Mu dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika minas syarr kama sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bermohon kepadamu, berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan, dari segala kejahatan yang pernah dimohonkan perlindungannya kepadamu oleh Nabi-Mu dan Rasulmu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alim minhu wa lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma'alim wa minhu wa lam na'lam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu kebaikan seluruhnya, di awalnya, di akhirnya, yang sedikitnya, yang banyak. Baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala keburukan seluruhnya, di awalnya, di akhirnya. Baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Allah inna nas'aluka khaira ma sa'alak. Ya Allah, sungguhnya kami bermohon kepadamu sebaik-baik yang hamba-Mu mintakan kepadamu ya Allah. Nas'alukal jannah wa maqarraha min qaulin wa amal wa i'tiqad. Kami bermohon kepadamu surgamu ya Allah, firdausmu ya Allah. Dan segala apa yang dapat mendekatkan kami kepada surga firdausmu dan ridhamu ya Allah. Baik perbuatan, perkataan, maupun dalam hati kami ya Allah. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa i'tiqad. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka manapun dan apa-apa yang dapat mendekatkan kami kepada neraka-Mu, baik keyakinan kami, amalan kami, ucapan kami ya Allah. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami ya Allah, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari, yang sedikit maupun yang banyak, yang nyata maupun yang tersembunyi. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapuskan dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ja'al auladana auladan salihin, mahzuzin marzuqin, su'ada wasqiya birahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadirkan kepada kami ya Allah anak keturunan kami, pasangan-pasangan hidup kami ya Allah, yang menyejukkan hati kami. Jadikan kami dan mereka ya Allah, dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami dan mereka ya Allah, sebagai orang-orang yang menjadi teladan untuk mereka ya Allah. Allahumma nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an katsira. Ya Allah, kami bermohon kepadamu rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dari tempat-tempat yang Kau kehendaki, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami senantiasa berzikir kepadamu dengan sebaik-baik zikir untukmu ya Allah. Jadikanlah kami dan bantulah kami agar bisa mensyukuri segala nikmat kepada nikmat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saleh dalam hidup ini ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Dan hadirkan di akhir hayat kami kelak ya Allah. Lidah kami adalah lidah yang mampu melafazkan la ilaha illallah, kalimat tauhid yang dijanjikan oleh Rasul. Siapa orang yang mengatakannya, mengucapkannya di akhir hayatnya, dakhalal jannah, maka surga adalah janji untuk mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di petang hari ini bersama kami, saudara kami, teman-teman kami, jamaah kami ya Allah, yang saleh dan salihah,
ingin bermohon kepadamu ya Allah. Maka dengarkanlah, kabulkanlah doa, pinta, dan hajat kami dan mereka kepadamu ya Allah. Hadirin jamaah yang kami muliakan, silakan masing-masing berdoa kepada Allah SWT. Allahumma qina. Assalamualaikum. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana, awsil amalana, balligh maqasidana, waqti hajatina. Ya Allah, inilah doa kami, inilah harapan dan keinginan kami ya Allah. Kepadamu kami sampaikan, kepadamu segala kami adukan, dan Engkaulah yang akan menjawab, dan Engkaulah yang akan mengijabah, dan Engkaulah yang akan mewujudkan harapan dan doa kami semua ya Allah, baik untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk saudara-saudara kami semua ya Allah. Maka terimalah doa kami dan jangan sia-siakan doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah, selesai sudah acara Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Mari bersama Yasfa Mata Hati kita raih keberkahan Al-Quran. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bu Terima kasih Tati. Ustaz. Terima kasih Ustaz.